تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Tasliyatul Fuad. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi acara kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kulim yang akan disampaikan oleh Kholik Pando Subeno. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da ma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Haja Imarati selaku pimpinan pesantren. Yang sama-sama kita hormati seluruh asatidz dan ummahat yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Dan yang kami sayangi kawan-kawan dan adik-adik semuanya yang senasib dan seperjuangan dengan saya. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, dengan itu semua kita masih bisa berdiri di atas lapangan ini untuk melaksanakan rutinitas kita, yakni taslim pagi. Kita sebagai manusia tidak pantas untuk tidak bersyukur pada Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hanyalah sosok makhluk yang lemah. Apabila kita tidak diserempet oleh hidup ini, maka kita tidak ada daya untuk berdiri. Oleh sebab itu, kesimpulan dari hidup ini adalah ayat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan saya yakin bahwasanya semua telah mengetahui artinya. Kemudian selawat berikan salam semoga selalu tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita selalu berselawat karena kita tahu bahwasanya beliau merupakan manusia yang paling sempurna apabila kita kiaskan. Manusia yang patut kita teladani, manusia yang patut kita contoh. Karena jelas bahwasanya Allah mengatakan uswatun hasanah telah ada pada diri Rasulullah. Oleh sebab itu tidak ada keraguan lagi bagi kita semua yang mengaku umatnya untuk selalu menjadikan idola Nabi Muhammad dalam hidup kita. Langsung saja kepada judul kulim saya, yakni hidup itu indah. Berbicara tentang hidup, banyak kita semua kita ketahui orang-orang mengatakan bahwasanya hidup itu sulit, hidup itu susah, penuh dengan
cobaan. Padahal di pesantren kita juga sudah ada tulisan yang mengatakan bahwasanya sebetulnya hidup ini sangat sederhana, tetapi kita rumitkan dengan rencana yang tidak kita laksanakan. Sangat benar. Memang hidup ini sederhana. Apabila kita koreksi ke belakang, kita mengatakan bahwasanya hal-hal yang kita anggap sulit itu sebenarnya kita sendiri yang membuatnya itu sulit. Contohnya, kita menganggap sebuah pelajaran matematika itu sulit, dan saya juga mengakui itu. Tapi kita sendiri yang membuat itu sulit. Kita tidak belajar dan yang lain sebagainya. Kita bisa terlambat sekolah, itu karena kita mungkin ada yang masih tidur, atau mandi kita lalai jadi terlambat. Sebenarnya kita sendiri yang bikin sulit. Bagaimana cara mempermudah? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apabila kita bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, mengapa? Pertanyaan kita sekarang yang paling besar adalah mengapa kita tidak menjadi orang yang bertakwa ketika kita ingin mengatakan bahwasanya hidup ini sebenarnya mudah. Jika kita ingin hidup ini mudah, maka hal pertama adalah takwa. Takwa sangat luas cakupannya, karena apabila kita sudah bertakwa kepada Allah, secara otomatis kita akan menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, yang mana semua konsep hidup yang kita akui sebagai umum pada abad 20 ini sebenarnya 1400 tahun yang lalu telah dikatakan dalam Al-Quran. Dan itu jelas. Apabila kita selalu berpedoman kepada yang satu itu, insya Allah kita akan mengatakan bahwasanya sebetulnya hidup itu indah dan mudah. Kemudian kita telah mengetahui juga bahwasanya fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu ada kemudahan, dan sungguh setiap kesulitan itu ada kemudahan, tetapi kita sendiri yang tidak mencari kemudahan itu, sehingga kita mengatakan bahwasanya hidup itu susah dan sulit. Oleh sebab itu, marilah kita rubah paradigma kita tentang hidup ini susah. Jadikan hidup ini indah. Jangan persulit hidup kita ketika hidup ini sebenarnya mudah. Mungkin hanya sekian, semoga bisa diambil kesimpulannya, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kholik Pando Subeno. Semoga apa yang disampaikannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya, pembacaan janji santri-santriat yang akan disampaikan oleh Sri Rizky Mafiroh. Kepadanya dipersilakan. Janji santri-santriat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Berakhlakul karimah. Menghormati orang tua, guru, dan menghargai teman. Mengutamakan ibadah dan belajar. Mentaati segala peraturan dan tata tertib pesantren. Terima kasih kepada Sri Rizky Mafiroh. Acara terakhir, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Rizky Ramadan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hamna rusdana wa qina syarran nafsana. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min hammi wal hazan wa na'udzubika min ajzi wal kasal wa na'udzubika min jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna fi kulli ta'alumina wa fi kulli imtihanina wa fi kulli hayatina minan najihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizky Ramadan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Saya sebagai protokol, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati kepala sekolah SMP, SMA, MA dan para guru, Ustadz Umi, yang ibu sayangi, anak-anak ibu santri-santriat. Ibu tidak akan berbicara banyak, tapi ibu melihat kalian masih ada yang terlambat. Tolong nanti yang terlambat tinggal di lapangan, dan juga yang tidak berpakaian seragam tinggal di lapangan. Mohon ya. Ini ada yang perlu ibu sampaikan. Ada 3 poin. Yang pertama, tolong kalau kalian makan, santri-santriat, nasi masih banyak terbuang. Padahal beras sudah mahal, nak. Biar di santriat, biar di santri, ibu dengar masih banyak yang membuang nasi. Itu menangis nanti. Nanti di padang mahsyar dia menuntut ke kalian beras itu. 1 biji beras menangis. Kapan kita buang? Dulu zaman ibu dengan orang tua ibu, waktu ibu kecil, terbuang 1 butir nasi, ambil makan. Kalian di sini santri-santriat masih banyak ibu-ibu membawa nasi berkarung-karungan. Makanya ini setiap diri kita tolong camkan, tolong pikirkan, tolong pahami. Ambillah makan sekadar yang termakan. Jangan ambil banyak-banyak nanti ditinggal. Itu siapa itu? Yang suka mubazir siapa? Berarti kalian yang membuang nasi sama dengan setan. Ya? Tolong ini pikirkan. Orang di luar mati kelaparan. Terus yang kedua, anak-anak ibu, tolong disiplin mengambil pakaian di laundry. Kan ada jam-jam pengambilan. Ingat kita punya barang. Nih kalian tidak peduli dengan barang kalian sendiri. Nanti baris di lapangan tidak pakai seragam, alasannya di laundry. Padahal di laundry itu udah siap, tapi kalian sendiri yang tidak mengambil. Tolong. Yang ketiga, di klinik ada anak-anak ibu santri yang tidak sopan sama umi-umi klinik.
Tolong ini pikirkan siapa yang berbuat. Dan juga mencoret-coret dinding klinik itu, membuang sampah sembarangan. Apakah itukah akhlak kita? Tidak salah abang kalian ceramah tadi. Hidup itu indah. Tapi kalau kalian taat dengan peraturan, indah. Tapi kalau kalian melanggar, sulit. Diri kalian sendiri yang sulit. Dan juga ke anak-anak ibu yang masih berambut panjang, tolong dirapikan, dipotong. Ya, supaya kita itu necis. Kita ini anak pesantren, bukan sekolah umum. Ini perlu. Paham nggak kalian semua? Paham? Bisa dilaksanakan? Kok diam? Bisa nggak kalian melaksanakan? Ya boleh, ibu lihat nantinya. Hanya sekian dari ibu. Kalau ada ibu salah, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Haji yang telah memberikan tausiahnya pagi ini, Umi ingatkan lagi kepada seluruh ananda Umi, tolong ya, memang iya makanan nasi itu banyak yang terbuang. Jangan sampai seperti itu lagi, sangat mubazir ya. Padahal mungkin yang kalian buang itulah yang berkahnya. Sebutir yang kalian buang sementara yang berkahnya ada di sana. Jadi merugilah kalian. Makanya ada juga yang bilang tidak kenyang. Belanja juga lagi karena yang berkahnya yang terbuang. Dan untuk pengumuman besok 12 IPS. Siap-siap 12 IPS. Untuk itu 12 IPS silakan persiapkan diri. Karena sudah menunjukkan jam hampir setengah 8, kita akan langsung masuk ke kelas dan kita akan belajar. Langsung belajar. Dan untuk semuanya, kita kasih kesempatan bubar dari kelas 12 dahulu. Bubar jalan. Ya, SMA tinggal sebentar.